the beautiful girl that I met made in Japan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kelompok kita akan membahas tentang audit siklus pendapatan, mulai dari pengertian, alur, dokumen, risiko, hingga bagaimana cara pengujiannya. Yuk simak videonya. Perlu teman-teman ketahui, siklus pendapatan merupakan keseluruhan proses bisnis, mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, dan juga penerimaan kas serta pencatatannya dalam akuntansi. Sederhananya, siklus ini menjawab dari mana uang perusahaan berasal dan juga apakah pencatatannya itu sudah dicatat dengan baik. Ada 4 tujuan dalam audit siklus pendapatan. Yang pertama, memastikan transaksi penjualan benar-benar terjadi. Yang kedua, memastikan pendapatan diakui sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga, memastikan kas diterima secara lengkap. Dan yang keempat, memastikan tidak ada terjadinya kecurangan atau fraud. Saya pesen 20 paket alat tulis ya secara kredit. Baik, saya proses terlebih dahulu ya. Nah, dari introduksi tadi, dimulailah siklus pendapatan. Siklus pendapatan memiliki 6 alur. Yang pertama adalah order pelanggan. Pelanggan memesan dan perusahaan mencatatnya ke dalam siklus order. Tahap yang kedua adalah persetujuan kredit. Kebanyakan kredit disetujui menggunakan kredit approval form untuk menghindari piutang tak terkendali. Yang ketiga adalah pengiriman pesanan. Setelah kredit disetujui, perusahaan akan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Dokumen yang digunakan adalah delivery note atau surat jalan. Di dalam delivery note ini harus disertai dengan tanda tangan dari pelanggan untuk memastikan bahwa pesanan memang sudah benar-benar diterima. Kemudian yang keempat adalah penagihan. Nah, perusahaan di sini akan membuat invoice atau faktur penjualan untuk menjadi dasar penagihan. Invoice di sini harus diberi nomor urut supaya tidak ada transaksi yang hilang atau sengaja disembunyikan. Kemudian yang kelima adalah penerimaan kas. Setelah perusahaan menerima uang, nantinya akan dicatat di dalam resit atau bukti penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi. Di sini perusahaan akan mencocokkan transaksi penjualan dengan mutasi bank menggunakan bank reconciliation. Tujuannya adalah supaya tidak ada selisih pencatatan. Nah, dari keenam alur tadi terdapat dokumen masing-masing yang nantinya akan diperiksa oleh auditor. Kak, barangnya ambil sekarang aja ya, nanti pembayarannya lewat transfer. Aduh, lagi banyak yang order, invoice-nya nanti aja ya. Kelelan kecil seperti tadi dapat menimbulkan resiko besar. Adapun 3 resiko utama dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada resiko inherent. Resiko ini biasanya melekat pada transaksi itu sendiri. Misal contohnya pengakuan pendapatan prematur, terus penjualan fiktif, dan manipulasi cut-off agar laba terlihat lebih besar. Yang kedua ada resiko pengendalian. Resiko ini biasanya terjadi ketika sistem kontrol internal lemah. Contohnya misal kayak tidak ada pengakuan kredit, terus tidak ada rekonsiliasi rutin, dan akses akuntansi tidak dibatasi. Yang ketiga ada resiko fraud. Resiko fraud memiliki bentuk paling berbahaya. Yang pertama ada fictitious sales, yaitu mencatat transaksi penjualan tanpa adanya transaksi penjualan tersebut. Yang kedua ada lapping receivable, yaitu menutupi piutang pelanggan A dengan pembayaran piutang pelanggan B. Yang ketiga ada skimming cash, yaitu mengambil kas tanpa mencatatnya sama sekali. Seorang auditor harus waspada terhadap red flag, yaitu seperti lonjakan penjualan di akhir periode ataupun jurnal manual tanpa otorisasi. Siang, Bu. Siang, silakan dulu.
Kami dari KAP ingin mengaudit perusahaan Anda. Boleh saya minta dokumen-dokumennya? Baik, sebentar ya. Oke, saya buka ya. Oke, sales order ada, delivery note ada. Loh, invoice-nya kok nggak ada? Oh, maaf Bu, kemarin invoice-nya lupa dibuat, soalnya lagi sibuk. Ini kalau invoice nggak ada, berarti transaksi bisa tidak tercatat. Ini bisa jadi temuan serius dalam audit. Nah, teman-teman, untuk memastikan suatu sistem perusahaan itu sudah berjalan dengan baik atau belum, maka auditor harus melakukan yang namanya dengan test of control atau biasa yang kita kenal dengan pengujian pengendalian. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengecek apakah pengendalian internal suatu perusahaan itu sudah benar-benar dijalankan secara efektif dan bagus. Nah, kalau pengendalian internalnya itu sudah bagus dan efektif, maka auditor boleh mengurangi pemeriksaan lanjutan. Nah, tetapi kalau pengendalian internalnya itu lemah, maka auditor harus melakukan pemeriksaan secara lebih detail lagi. Nah, di dalam test of control ini ada 4 cara yang biasa dilakukan oleh auditor. Yang pertama ada inquiry, yaitu mewawancarai secara langsung pegawai perusahaan. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati secara langsung terhadap kondisi perusahaan yang sedang berlangsung. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada inspeksi, yaitu memeriksa dokumen-dokumen penting. Dan kemudian yang keempat yaitu ada reperformance, yaitu auditor melakukan pengecekan secara ulang dengan mandiri. Nah, dari keempat cara tadi dapat kita beri contoh, yaitu auditor mengambil sampel 30 transaksi. Nah, dari semua transaksi itu dicek satu persatu apakah semua transaksi itu sudah mempunyai invoice dan surat persetujuan kredit. Kalau sebagian besar sudah memenuhi aturan perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki pengendalian internal yang bagus dan efektif. Tetapi kalau banyak dokumen yang tidak lengkap dan surat persetujuan kredit itu hampir tidak ada, maka itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa perusahaan tersebut mengalami masalah. Dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa siklus pendapatan mencakup proses dari penerimaan pesanan pelanggan hingga kas diterima dan juga dicatat. Setiap alur memiliki dokumen penting yang wajib ada. Resikonya nyata, mulai dari inherent, pengendalian hingga fraud. Dan audit hadir untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan dapat dipercaya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.